Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pasik. Kita bisa bertadarusan di malam minggu ini. Dan sebelum kita mulai, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami siap belajar kebenaran-Mu. Tolong kami, mampukan kami agar semakin mengerti siapa diri-Mu, sehingga hidup kami semakin menyenangkan Tuhan. Dan kami siap semua diberkati. Jangan satupun kami yang Kau lalui. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan ada di akhir kitab Yesaya, yakni pasal 66, Bapak Ibu ya. Dan berarti minggu depan kita akan masuk di kitab yang baru. Puji Tuhan ya. Dan kita akan akhiri ini dengan terlebih dahulu memuji menyembah Tuhan. Siapkan hati saudara. Shalom semuanya, senang kembali dalam program ini. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kebenaran. Dan sebelum kita mengikutinya, mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terlebih dahulu dengan hatimu. Haleluya. Ketika kulihat pintu-pintu tertutup, ketika ku rasakan beban semakin berat, ketika ku pandang jalan-jalan terhambat, ketika ku rasa Engkau jauh, ketika ku lihat pintu-pintu tertutup, ketika ku rasakan beban semakin berat, ketika ku pandang jalan-jalan terhambat, ketika ku rasa Engkau jauh, Tuhan buatku tetap setia, Tuhan ajarku lebih lagi, berserah padamu, mengerti jalanmu, sampai kemuliaanmu jadi nyata. Haleluya, mari bersama-sama kembali kita nyanyikan dengan hati kita. Ketika kulihat, ketika kulihat pintu-pintu tertutup, ketika ku rasakan beban semakin berat, ketika ku pandang jalan-jalan terhambat, ketika ku rasa Engkau jauh, ketika ku lihat pintu-pintu tertutup, ketika ku
ku rasakan beban semakin berat, ketika ku pandang jalan-jalan terhambat, ketika ku rasa Engkau jauh. Tuhan, buatku tetap setia. Tuhan, ajarku lebih lagi berserah padamu, mengerti jalanmu, sampai kemuliaan-Mu jadi nyata. Oh Tuhan, buatku tetap setia. Tuhan, ajarku lebih lagi berserah padamu, mengerti jalanmu, sampai kemuliaan-Mu jadi nyata. Oh Tuhan, buatku tetap setia. Tuhan, ajarku lebih lagi berserah padamu, mengerti jalanmu, sampai kemuliaan-Mu jadi nyata, sampai kemuliaan-Mu jadi nyata, sampai kemuliaan-Mu jadi nyata. Mari sembah Dia, saudara. Haleluya. Kemuliaan-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sembah Tuhan, Yesus Raja kami. Tiada yang seperti-Mu, sebab Kau Allah yang hidup Tuhan. Penasehat ajaib kami, Allah yang perkasa, penolong yang setia. Yesus namanya, Yesus Tuhan. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Haleluya, terpujilah nama-Mu kekal sampai kekal selamanya. Tiada yang lain, hanya Kau Tuhan, hanya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Oh Tuhan, urapilah kami, jamalah kami. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Tuhan, buatku tetap setia. Tuhan, ajarku lebih lagi berserah padamu, mengerti jalanmu, sampai kemuliaan-Mu jadi nyata. Tuhan, buatku tetap setia. Tuhan, ajarku lebih lagi berserah padamu, mengerti jalanmu, sampai kemuliaan-Mu jadi nyata. Oh Tuhan, buatku tetap setia. Tuhan, ajarku lebih lagi
berserah padamu, mengerti jalanmu, sampai kemuliaanmu jadi nyata. Sampai kemuliaanmu jadi nyata. Oh, sampai kemuliaanmu jadi nyata. Haleluya. Semoga terus setia sama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Ya, kita akan baca Yesaya pasal 66, saudara ya. Keselamatan sesudah hukuman. Kita baca ayat 1-nya. Beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini? Sehingga semuanya ini terjadi. Demikianlah firman Tuhan. Tapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar kepada firmanku. Orang menyembelih lembu jantan namun membunuh manusia juga. Orang mengorbankan domba namun mematahkan batang leher anjing. Orang mempersembahkan korban sajian namun mempersembahkan darah babi. Orang mempersembahkan kemenyan namun memuja berhala juga. Karena itu sama seperti mereka lebih menyukai jalan mereka sendiri, dan jiwanya menghendaki dewa kejijikan mereka. Demikianlah aku lebih menyukai memperlakukan mereka dengan sewenang-wenang dan mendatangkan kepada mereka apa yang ditakutkan mereka. Oleh karena apabila aku memanggil, tidak ada yang menjawab. Apabila aku berbicara, mereka tidak mendengarkan. Tapi mereka melakukan yang jahat di mataku, dan lebih menyukai apa yang tidak kukendaki. Dengarlah firman Tuhan, hai kamu yang gentar kepada firman-Nya. Saudara-saudaramu yang membenci kamu, yang mengucilkan kamu, oleh karena kamu menghormati namaku, telah berkata, baiklah Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya, supaya kami melihat sukacitamu. Tapi mereka sendirilah yang mendapat malu. Dengar bunyi kegembaran dari kota, dengar datangnya dari bait suci. Dengar, Tuhan melakukan pembalasan kepada musuh-musuhnya. Sebelum menggeliat sakit, ia sudah bersalin. Sebelum mengalami sakit beranak, ia sudah melahirkan anak laki-laki. Siapakah yang telah mendengar hal yang seperti itu? Siapakah yang telah melihat hal yang demikian? Masakan suatu negeri diperanakan dalam satu hari? Atau suatu bangsa dilahirkan dalam satu kali? Namun baru saja menggeliat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Masakan aku membukakan rahim orang dan tidak membuatnya melahirkan, firman Tuhan? Atau masakan aku membuat orang melahirkan dan menutup rahimnya pula, firman Allahmu? Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem, dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergirang bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Supaya kamu menghisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seorang yang dihibur ibunya, demikian aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem, ayat 14. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan menyata kepada hamba-hambanya, dan amarahnya kepada musuh-musuhnya. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api, dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung, untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan, dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api, dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa, dengan mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Aku mengenal segala perbuatan rancangan mereka, dan aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bangsa, dari sebuah bahasa, dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku. Aku akan menaruh tanda di tengah-tengah mereka, dan akan mengutus dari antara mereka orang-orang yang terluput kepada bangsa-bangsa, yakni Tarsis, Pul, dan Lut, ke Mesek, dan Ros, ke Tubal, dan Yawan. Ke pulau-pulau yang jauh yang belum pernah kudengar, yang belum pernah mendengar kabar tentang aku, dan yang belum pernah melihat kemuliaanku, supaya mereka memberitakan kemuliaanku di antara bangsa-bangsa. Mereka itu akan membawa semua saudaramu dari antara segala bangsa sebagai korban untuk Tuhan, di atas kuda dan kereta dan di atas usungan, di atas bagal dan unta betina yang cepat, ke atas gunungku yang kudus ke Yerusalem, firman Tuhan. Sama seperti orang Israel membawa korban dalam wadah yang tahir ke dalam rumah Tuhan.
Juga dari antara mereka akan kuambil imam-imam dan orang-orang Lewi. Firman Tuhan. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu, tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tetap tinggal. Bulan berganti bulan, dan sabat berganti sabat. Maka seluruh umat manusia akan datang dan sujud menyembah di hadapanku. Firman Tuhan. Mereka akan keluar dan akan memandang bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Maka semua akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. Terpujilah nama Tuhan. Ya, apa yang Bapak Ibu bisa dapatkan tadi, yang bisa di-sharingkan dengan saya tentang hal ini? Ya. Bapak Ibu, Yesaya 66 ini adalah pasal terakhir di mana Tuhan bicara dengan sangat jelas agar bangsa Israel, bangsa Yehuda, kita hari ini tidak menjadi orang yang munafik. Dalam ayat-ayat awal tadi dikatakan, jangan sampai kamu menyembelih lembu jantan namun membunuh manusia juga. Jangan sampai kau mengorbankan domba namun mematahkan batang leher anjing. Jangan kau mempersembahkan korban sajian namun mempersembahkan darah babi juga. Ya, banyak orang yang hari-hari ini bermain di dua kaki, baik dalam kehidupan imannya maupun kehidupan yang lainnya. Kita menjadi orang yang tidak setia, tidak loyal, ya, karena selalu bermain aman, merasa bermain aman, padahal bermain aman, bermain di dua kaki. Abu-abu itu tidak bagus, suam-suam kuku itu tidak bagus. Tuhan pengen kita hitam, kalau hitam, putih kalau putih. Kita harus memilih, saudara. Jangan jadi orang yang satu sisi mau menyenangkan Tuhan, tapi sisi lain mau memuaskan keinginan-keinginan dagingmu. Sebab yang namanya keinginan roh itu selalu bertentangan dengan keinginan daging. Nggak bisa disinergikan, nggak bisa disatukan. Ya, kita harus memilih. Fokus pada mana yang kita pilih. Dalam banyak aspek, banyak orang itu selalu setengah-setengah akhirnya mengerjakan segalanya. Banyak saya lihat teman-teman saya yang katanya mau melayani Tuhan, tapi melayani Tuhan setengah-setengah. Nggak full, nggak fokus. Melayani Tuhan itu hanya dijadikan sampingan, pekerjaan sampingan. Hal-hal dilakukan dengan setengah hati. Saya tidak bilang tidak boleh kita seperti Paulus gitu, yang menghidupi diri dengan berwirausaha, bekerja, sehingga ketika melayani Tuhan itu tidak melayani dengan motivasi-motivasi tertentu. Nggak ada yang salah dengan hal itu. Tapi pertanyaannya, bisa nggak kita seperti Paulus, yang meskipun bekerja membuat tenda untuk menghidupi kehidupannya sehari-hari, sehingga tidak merongrong gereja yang dia layani, tapi faktanya dia tetap bisa fokus. Berapa banyak kita yang bisa seperti ini? Nggak banyak. Nggak semua orang bisa multitasking. Nggak semua orang bisa melakukan 2-3 hal secara maksimal, secara bersamaan. Saya termasuk orang yang menyadari hal itu. Meskipun beberapa tahun terakhir saya menyadari ternyata saya juga cukup multitasking. Dalam hal-hal tertentu. Ya, multitasking itu dalam konteks saya misalnya, di sepanjang minggu, saya bisa mengerjakan 2-3 materi khotbah yang berbeda-beda. Ya. Padahal dulu saya berpikir saya hanya bisa fokus pada satu hal saja. Ya, contohnya, ya, hari Minggu saya berkhotbah dalam konteks 2 hal. Ya. Yang jam 6 pagi saya bicara soal tentang Adam, eksposisi kitab Kejadian. Di jam 11 saya membahas soal Tritunggal. Saya lagi ngebahas Tuhan Yesus saya itu seperti apa. Bukan itu saja. Ya, dalam program Bible Study, Sekolah Alkitab kita, saya sedang buat materi tentang siapakah Tuhan itu. Ada 2 seri, setiap minggu saya buat. Di hari Kamis saya juga sedang mengeksposisi nubuat akhir zaman yang ada di kitab Daniel. Belum program-program yang seperti ini. Deep Talk with Pase, belum setiap hari Senin sampai Kamis saya juga membuat renungan singkat di Instagram Live setiap pagi. Ya.
Kalau orang biasa melakukan mungkin agak sulit. Banyak teman-teman saya aja, hamba Tuhan saja, itu disuruh bikin 2 materi khotbah setiap minggu saja kesulitan. Ya puji Tuhan. Tapi nggak banyak orang seperti itu. Ya buktinya tadi saya bilang teman-teman saya, buat khotbah seminggu 1 materi saja kesulitan. Nah, artinya apa? Artinya kita harus memilih, saudara. Ketika Bapak Ibu menyadari kelemahan kita, kita harus memilih. Kalau memang mau memilih melayani Tuhan, ya full melayani Tuhan supaya kita fokus. Gak bisa kita main di 2 kaki. Dan gak bisa juga kita menjadi orang Kristen yang beriman kepada Yesus satu sisi, tapi juga masih mengandalkan hidup ini pada dunia. Bergantung penuh pada dunia. Kita harus terus bergantung penuh sama Tuhan. Kita mengimani Tuhan akan menyukupkan segalanya. Dengan cara apa? Kita terus beraktivitas. Kita terus bekerja. Saya sudah pakai pola ini, Bapak Ibu. Sejak saya sebelum melayani Tuhan, saya tahu kalau saya mau punya uang, saya harus bekerja. Maka saya bekerja. Sejak SMA, Bapak Ibu tentu pernah mendengar kesaksian saya sudah bekerja. Relatif sejak SMA, dan seterusnya, ya saya masih disupport sama orang tua dengan uang jajan. Tapi saya bisa relatif hidup sendiri. Karena tanpa itu pun, saya sudah punya, meskipun tidak besar, saya punya penghasilan. Saya punya sesuatu yang bisa menghidupi saya sendiri. Meskipun mungkin saat itu ya, kalau boleh jujur sekarang ini, saya mau mengakui, apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan itu ya, tidak akan saya kerjakan sekarang. Karena motivasinya dulu itu mencari cuan, mencari uang, mencari untung. Karena saya kan belum bertobat kan, belum lahir baru. Sehingga berdagang, cara cari uangnya, ya kalau saya sekarang ini sudah melayani Tuhan, tidak akan saya kerjakan hal itu. Nah, karena saya sudah punya konsep itu, kalau mau punya uang harus bekerja, maka itu saya aplikasikan dalam hidup pelayanan saya. Bahwa kalau saya juga mau diberkati Tuhan dengan uang, maka saya harus bekerja. Bekerjanya apa? Melayani Tuhan lebih giat lagi. Seperti saya sudah pernah saksikan, meskipun tidak akan detail, tapi saya akan sampaikan ini kesaksian saya. Bahwa sampai 2-3 tahun ke depan, tanggung jawab saya sebagai gembala untuk menghidupi The Way dengan pengeluaran yang memang sudah sangat besar, ya, itu luar biasa. Puji Tuhan, ya, kita akan menyicil gereja itu 7 tahun. Kita sudah melewati tahun keempat, tinggal 3 tahun lagi ke depan. Nggak sampai 3 tahun lagi, 2 tahun lebih lah. 4 tahun terselesaikan. Padahal kita tahu ketika kita punya gereja, baru mau running, pandemi COVID-19. Wah, itu benar-benar kalau orang bisa stres, Bapak Ibu. Karena tanggung jawab keuangannya besar, kami harus mencicil. Sedangkan gereja yang kami siapkan, yang kami susun dengan sedemikian rupa, dengan jumlah bangku yang besar, tiba-tiba bangkunya harus disingkirkan sebagian. Kalau Bapak Ibu ke The Way, bangkunya itu setengah lebih saya simpan sejak COVID-19. Setengah itu pun yang ada tidak pernah terisi penuh, hanya beberapa puluh orang saja. Nggak banyak jemaat yang hadir di gereja The Way. Tapi bukan berarti saya putus semangat. Ya. Saya tidak pernah kan berkhotbah dengan santai atau nyantai aja gitu. Karena bagi saya 1-2 orang yang datang itu ke gereja, itu dombanya Tuhan yang harus saya kasih makan rumput yang hijau. Maka saya mengatakan kebenaran. Dan mengatakan kebenaran gaya saya, ya Bapak Ibu sudah pernah mendengarkan khotbah saya seperti itu. Saya nggak pernah peduli telinga manusia, saya pedulikan hanya telinga Tuhan. Maka udah sedikit, terus datang ke gereja dengar khotbah yang cukup keras, mereka nggak kuat, mereka tidak datang lagi, ya saya tidak pernah bermasalah dengan hal itu. Sekali lagi, saya lebih menyenangkan Tuhan. Tapi di beberapa tahun ke depan, sampai 2 tahun lebih lagi ke depan, ini tanggung jawabnya lebih berat. Maka karena saya punya konsep, saya harus bekerja kalau punya uang, maka saya lebih bekerja lagi hari-hari ini.
Makanya ada program baru tuh. Setiap pagi dari Senin sampai Jumat di Instagram. Sekedar Bapak Ibu tahu cara berpikir saya, cara saya berekspresi, mengekspresikan iman. Saya lakukan itu. Hal yang sederhana, tapi nggak banyak orang Kristen kerjakan. Sebab saya ingin menunjukkan dedikasi saya kepada Tuhan. Tuhan, saya nggak pernah loh jadi hamba Tuhan yang cuma sekedar minta berharap penuh sama Tuhan. Saya bekerja. Ya meskipun program live di Instagram itu hanya 5 nggak sampai 10 menit setiap hari, saudara. Paling tidak setiap hari saya melayani Tuhan. Dalam bentuk khotbah. Karena itu panggilan yang Tuhan berikan kepada saya. Mengajar. Calling saya bukan menjadi pendoa. Calling saya bukan menjadi konselor. Panggilan utama saya bukan menjadi seorang gembala sebenarnya, tapi seorang guru, seorang pengajar. Maka sekarang ini, sejak minggu kemarin paling tidak di tengah tanggung jawab saya yang semakin berat, saya sendiri merasakannya semakin berat, semakin ngeri. Ya, makanya orang-orang yang terdekat dengan saya yang tahu pergumulan ini satu-satu mental, saudara. Entah mereka mental kenapa, dengan banyak alasan, mungkin nggak mau ikut bertanggung jawab, I don't know. Bahkan tim panitia saja, panitia gereja yang membangun gereja yang dulu berkomitmen mau bersama-sama saya menyelesaikan semuanya sampai akhir, itu satu-satu pergi. Ya. Sekarang ini ya cuma 2 orang yang tertinggal. Tapi ketuanya dan wakil ketuanya bahkan sudah gone with the wind. Ya. Padahal mereka yang berkomitmen awal untuk membantu sampai selesai. Ya. Tapi saya nggak pernah pusingkan itu, saudara. Kenapa? Ya karena saya tahu tempat ini, gereja yang Tuhan berikan itu dari Tuhan. Saya tahu sekali. Maka melewati pergumulan apapun ya saya siap bertanggung jawab. Saya bahkan sudah sampaikan hal-hal yang paling buruk kepada istri saya. Siap-siap kita harus punya second plan. Secara manusia kita mempersiapkan diri, tapi kita terus hidup bergantung sama Tuhan. Nggak tahu apa yang terjadi nanti awal 2024 ini bagaimana. Kalau kami sampai nanti 2024 pertengahan selesai, aman, Tuhan berkati, maka kedepannya lebih enak lagi karena setahun terakhir ini kita sudah melewatinya dengan baik. Karena kalau setahun sudah melewati dengan baik, maka tahun-tahun berikutnya kita lebih nyaman lagi. Kalau Bapak Ibu baru bekerja di suatu tempat, kan kita harus beradaptasi dulu ya. Nah, tahun-tahun ini nih, sampai menjelang pertengahan 2024 ini adalah tahun kita penyesuaian karena tanggung jawab yang diberikan semakin besar. Ya. Nah, Bapak Ibu biji mata Tuhan, yang saya lakukan saya bekerja. Jadi kalau boleh dibilang Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 7 hari seminggu, saya bahkan bekerja. Ya. Bahkan ada yang 1 hari saya bikin 2 program, 3 program. Saya tidak pernah berhenti. Kenapa? Karena saya tadi kepengen Tuhan melihat bahwa saya itu berdedikasi dengan sungguh. Maka radikal bagi Tuhan tuh bagi saya seperti itu. Jangan cengeng. Jangan dikit-dikit mengeluh. Jangan dikit-dikit memohon belas kasihan. Jangan dikit-dikit meminta-minta. Jangan dikit-dikit mengkondisikan diri itu lemah agar orang lain menolong kita. Kita harus punya pride. Kepercayaan diri bahwa kita adalah anaknya Tuhan. Umat pilihan Tuhan. Biji matanya Tuhan. Yang Tuhan janjikan kita akan diberkati berlimpah-limpah. Pegang itu. Selain memegang, kita kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Mulai dari hal yang kecil. Kemarin ini saya tidak pernah bisa live Instagram. Kenapa, saudara? Karena handphone saya tidak mendukung. Tuhan izinkan karena satu dan lain hal, saya harus berganti handphone. Ya. Handphonenya handphone biasa. Saya nggak pakai iPhone, saya pakai Android, tapi keluaran terbaru lah. Gitu. Kameranya lebih bagus, suara yang masuk juga terekam lebih bagus, lebih
baiklah begitu. Sehingga yang saya inginkan dari dulu ya saya bisa live Instagram untuk membagikan suara Tuhan yang Tuhan taruhkan di hati saya bisa kerjakan. Maka ketika Tuhan izinkan saya diberkati dengan handphone yang baru, saya lakukan itu. Ayo sama-sama saudara. Saya lakukan itu bukan untuk mencari uang, sebab saya tahu uang itu dari Tuhan. Saya coba kerjakan bagian saya saja, menyampaikan kebenaran, berbagi kebenaran, berbagi Injil, kabar baik itu kepada banyak orang. Dan saya tahu, Gusti ora sare, Tuhan tidak tidur. Nah di Yesaya 66 ini, Tuhan gak tidur. Tuhan melihat kau sedang berdiri dua kaki atau kau benar-benar sedang maksimal untuk Tuhan Bapak Ibu. Maka mulailah sungguh mencari wajahnya. Sebab kalau kita benar-benar sungguh berbalik kepadanya dan mencari wajahnya, maka seberat apapun yang sedang kita alami, Tuhan pasti akan tolong kita. Pertolongannya tepat pada waktunya. Saya percaya semua saudara akan diberkati Tuhan. Dan saya percaya juga saudara akan dalam kasih Tuhan dan dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Kita tundukkan kepala kita Bapak Ibu. Dan kita satu dalam doa. Mengucap syukur Tuhan buat segalanya. Kami bersyukur Tuhan begitu baik atas kami. Dan kami sudah menyelesaikan tadarusan Yesaya 66, kitab pasal terakhir di Yesaya ini dengan sempurna. Dan mampukan kami Tuhan agar terus menjadi hamba-Mu yang setia, yang radikal, yang tidak berdiri di dua kaki, yang tidak munafik, yang hidupnya benar-benar berusaha menyenangkan hati Tuhan. Maka ampuni dosa kami, mampukan kami Roh Kudus bukan cuma cakap jadi pendengar firman, tapi juga cakap jadi pelaku firman. Yesus Kristus, Kaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di minggu depan, di tadarusan minggu depan. Selamat malam minggu. Besok jangan lupa beribadah. Saya ibadah jam 6, mimpin dengan tema Adam. Saya berani pastikan tafsir saya soal Adam mungkin Bapak Ibu belum mendengarkan sebelumnya. Dan juga saya di jam 11 kembali akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus itu Alfa dan Omega? Saya akan mengupasnya, membagikannya buat saudara. Sampai jumpa. God bless you.